Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Selamat datang di Kontrakan Angker. Kami hidup berdampingan tanpa saling bermusuhan. Kali ini, penghuni kontrakan angker akan membawakan cerita dari akun Twitter Payung Hitam yang berjudul 3 Hari Pertama. Nama tokoh serta lokasi dalam cerita ini akan disamarkan demi kepentingan privasi dan kenyamanan bersama. Silahkan para tamu sekalian, simak dan dengarkan alur cerita ini sampai selesai. Cerita ini merupakan sebuah kejadian nyata yang dialami oleh, sebut saja, Intan. Dia adalah mahasiswa baru yang diterima di salah satu universitas di Jogja. Perjalanan saat Intan mencari kos baru mungkin jadi pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan olehnya. Hai, namaku Intan. Aku akan cerita tentang pengalaman yang tidak bisa aku lupakan sampai detik ini. Saat pertama kali tinggal di kosan yang ada di wilayah Jogja. Jadi, ceritanya bermula saat aku lulus menjadi mahasiswa di salah satu universitas negeri yang ada di Jogja. Awalnya aku senang banget bisa lulus di universitas impianku. Dan yang paling buat aku semangat, entah kenapa, aku senang sekali aku harus merantau dan belajar hidup mandiri. Ya, karena aku tinggal di Malang. Jadi mau tidak mau aku harus merantau dan hidup mandiri di Jogja. Di sana aku akan bertemu teman-teman baru dan lingkungan yang baru. Jujur, aku sedikit jenuh dengan kehidupanku di rumah. Karena orang tua aku terlalu sayang denganku. Jadi itu sedikit menghambatku untuk mengeksplorasi hobi dan minatku. Seminggu sebelum aku mulai kuliah pertama, aku, ayah dan ibuku ke Jogja untuk mencari kos-kosan. Ya, akhirnya aku merantau jauh dari Malang, yaitu Jogja. Di sana kami sempat kesulitan menemukan kosan karena ternyata kebanyakan kosan sudah di booking, yang akhirnya ketemu juga di hari yang kedua di Jogja. Kosan yang kita temukan itu agak jauh dari wilayah kampus baruku, bahkan di wilayah yang tergolong sepi. Tapi tidak masalah, pikirku, toh aku juga akan diberi bekal motor untuk transportasiku ke kampus. Pertama kali aku lihat kosannya, aku terbayang ini bakal sangat menenangkan. Di depan kosan ada pohon jambu dan mangga yang sangat rindang. Bangunan kosan yang juga gak terlalu besar, gak terlalu kecil, cukup untuk tinggal. Kosan yang aku tinggali itu kosan yang khusus untuk cewek. Dan pemilik kosnya juga tinggal di dalam bangunan kosan itu. Jadi satu gerbang dengan rumah pemilik kosnya. Pemilik kosannya itu seorang ibu-ibu tua, tapi belum layak juga dipanggil nenek. Jadi perkiraanku umurnya itu sekitar 50 tahunan. Ibu-ibu tua itu hanya tinggal dengan satu anak laki-laki yang kira-kira umurnya 3 kalau enggak 4 tahunan lah. Sampai sekarang aku juga tidak tahu kalau itu anak atau cucu si ibu tua itu. Singkat cerita, ibu kos menyambut kami dan mempersilahkan kami melihat kamar kos. Ternyata total kamar kos ada 12. Dan yang kosong totalnya ada 4 kamar. Tapi dari keempat kamar itu cuma sisa satu yang bisa ditempatin. Hah? Kok bisa?
Kan yang kosong 4. Saat ditanya 3 kamar lainnya kenapa nggak bisa ditempatin, kata si ibu kosnya itu sedang renovasi. Padahal kelihatannya juga baik-baik saja. Jadi kamar kosan buat aku tinggal adalah kamar nomor 3. Kamar yang kosong itu kamar nomor 2, 5, dan 12. Saat kami masuk dan ngecek ke kamar nomor 3, aku melihat di situ normal-normal aja. Malah aku suka dengan fasilitas yang ada. Dan kamarnya juga luas banget karena kamar ini sebenarnya untuk 2 orang. Karena ada 2 ranjang yang tingkat. Sedang aku di sini cuma tinggal sendiri. Tapi yang membuat aku bingung, tidak tahu kenapa awal aku masuk ke kamar itu rasanya dada agak berat. Dari awal aku sempat mikir soal itu, tapi cuma mikir aja, nggak menanyakan dan menceritakan ke ibuku. Soalnya aku merasa seperti akan ada sedikit berlebihan kalau aku ceritakan. Karena itu adalah hal kecil. Awalnya aku berpikir seperti itu. Dan itulah yang aku sesalkan kenapa aku tidak ceritakan dari awal ke ayah dan ibuku. Ya udah, itu hanya penyesalan. Jadi hari itu juga kami balik ke penginapan dan pulang ke Malang untuk mempersiapkan petualangan baruku di Jogja. Singkat cerita, saat aku sampai di kosan baruku, kira-kira itu hari Minggu sore, aku langsung disapa dengan salah satu anak kosan lainnya yang saat itu sedang bersih-bersih. Dita namanya. Hai Mbak, baru ya? Iya Mbak, aku baru. Oh, kenalin, namaku Intan. Aku Dita. Lalu Dita tanya lagi. Baru masuk kuliah ya? Di situ kami ngobrol-ngobrol sedikit. Ternyata si Dita kuliah di universitas yang sama denganku. Tapi kita beda fakultas dan angkatan. Dita ternyata angkatan 2016. Dari obrolan singkat itu, aku juga pamit mau masuk ke dalam kos. Tapi Ditanya sempat nawarin untuk main atau sekedar ngobrol-ngobrol ke kosannya. Syukurlah, pikirku, baru sampai saja aku langsung punya temen. Karena Dita kelihatannya sangat humble dan suka cerita. Ya udah, aku masuk ke dalam kos. Lagi-lagi pas aku buka pintu dan masuk, nggak tahu kenapa aku ngerasa dada aku sesek lagi. Sebelumnya aku nggak pernah kayak gini. Tapi aku tidak terlalu menghiraukan, karena tubuhku yang sudah pegal-pegal dan pengen rebahan itu lebih menonjol dari yang aku rasakan. Sampai tidak terasa aku ketiduran hingga beberapa jam. Tiba-tiba aku terbangun karena panik. Sampai sekarang aku tidak tahu itu mimpi atau nyata yang aku dengar. Karena yang aku rasakan, aku terbangun dan mendengar keramaian di sekitarku. Tidak seperti seharusnya. Dan seolah-olah aku tidur di tengah-tengah keramaian pasar. Itu terjadi di kamarku. Kemudian saat aku bangun, semuanya hening seketika. Tapi yang aku rasakan itu nyata sekali. Aku selalu berusaha berpikir, mungkin karena aku terlalu kelelahan di hari itu. Karena sekujur tubuhku dipenuhi dengan keringat saat tidur. Saat sedang mandi, aku masih kepikiran soal itu juga. Apakah suara-suara itu benar-benar mimpi atau nyata? Ya sudahlah, pikirku. Setelah mandi, aku sholat maghrib dan duduk termenung. Karena sesak dadaku makin berasa berat. Dari termenung hingga panik,
yang aku juga tidak tahu kenapa aku bisa panik sendirian di kamar ini. Semakin lama rasanya semakin aneh. Karena sesak yang aku rasakan itu seperti di kamar ini penuh dengan orang-orang. Sesak, panas, dan pengap. Padahal AC sudah aku nyalakan yang paling dingin. Dan di kulitku juga rasanya dingin, tapi di dalam rasanya panas. Bisa membayangkan apa yang kurasakan? Akhirnya aku keluar memberanikan diri. Aku main ke kamarnya Kak Dita. Di situ aku tidak cerita soal itu. Aku cuma ngobrol soal hal yang lain untuk menenangkan pikiran dari sesuatu yang aku tidak tahu. Karena aneh aja di kamar Kak Dita semuanya kayak normal. Aku berasa lebih lega, tidak seperti di kamarku. Sampai-sampai aku berharap Kak Dita akan basa-basi kepadaku untuk menawarkan aku nginep di kamar kosannya. Tapi aku malu buat minta izin nginep. Namun sayangnya Kak Dita juga tidak menawarkan itu. Ya sudah, malam itu kami cuma cerita aja. Di situ Kak Dita cerita soal keseruannya di kampus, dan aku sempat nanya soal kenyamanan tinggal di kosan ini. Katanya kosan kami itu nyaman banget karena letaknya yang ada di pinggiran kota cenderung tenang dan sepi. Kak Dita juga cerita anak kosan di kamar lain juga baik-baik saja, tapi cenderung menjaga privasi, tapi semuanya murah senyum. Aku juga belum pernah bertemu mereka karena mereka kelihatannya hanya di kamar masing-masing. Hanya Kak Dita lah yang sering bercengkrama denganku. Saat kami sedang asik cerita, aku dikagetkan oleh bocah yang tiba-tiba ngintip dari luar pintu kamar Kak Dita. Melihat aku kaget, Kak Dita menenangkan dan menerangkan. Kata Kak Dita, adik itu namanya Oki. Dia bocah manis tapi sayangnya ada sedikit kekurangan. Dia bisu dan tuli. Tapi setelah setahun Kak Dita tinggal di kosan itu, dia juga ternyata tidak tahu di Oki itu anaknya ibu kosan atau cucunya. Karena ibu kosannya sangat dingin dan selalu menghindar untuk berinteraksi lebih dalam dengan anak-anak kosnya. Kalaupun ngobrol, hanya ngobrol yang penting-penting saja. Mungkin karena itu Kak Dita tidak pernah tahu asal-usul adik Oki yang manis itu. Adik itu juga udah biasa seperti itu. Dia suka ngelihat kita di dalam kamar kalau pintunya dibuka. Tapi dia takut kalau dikasih kue atau semacamnya lah. Dia cuma suka ngelihat sambil ngintip-ngintip aja kok. Lalu setelah kami ngobrol panjang lebar, waktu sudah menunjukkan sekitar jam 10:30 malam. Aku balik ke kamar karena memang sudah sedikit ngantuk. Namun, saat aku mau membuka pintu kamarku, tidak tahu kenapa perasaan takut dan gelisah itu selalu kembali lagi. Tapi setelah dipikir-pikir aku juga nggak tahu. Aku itu gelisah dan panik karena apa? Itulah yang aku rasakan saat hendak membuka pintu dan masuk ke kamarku. Tapi apa boleh buat, Kak Dita tidak menawarkan aku untuk nginep di kamar kosnya. Ya mungkin itu karena privasi. Apalagi Kak Dita adalah orang yang baru aku kenal juga. Jadi aku masuk ke kamar. Dan lagi-lagi secara perlahan dadaku mulai sesak. Dan lama-kelamaan semakin sesak. Aku duduk di ranjang sambil merenung. Kenapa aku tidak nyaman di sini? Padahal baru sehari tinggal di sini. Ya udah, aku melawan rasa aneh itu dan aku mencoba tidur. Sebelum tidur, aku mainan HP sekedar ngeliat aktivitas Instagram untuk sedikit menenangkan rasa aneh yang aku rasakan. Saat aku mulai sedikit tenang,
Sambil memegang HP, aku pun hampir tertidur. Tiba-tiba, seperti ada yang mau membuka pintu. Di sini aku diam, bingung, dan memikirkan itu apa dan siapa. Bunyi gagang pintu kamarku yang buat aku kaget. Aku coba manggil Kak Dita. Mungkin aja Kak Dita yang mau masuk. Kak Dita, kakak di situ. Tanyaku nggak ada jawaban sama sekali. Di sini aku udah mikir aneh-aneh. Jadi aku nggak berani untuk ngecek. Dan sambil ketakutan, aku cuma bisa diam, bingung, dan terus mikir apa itu. Dadaku masih berat dan panas, tapi ujung kakiku rasanya dingin. Aku juga bingung dan gak tahu kenapa rasanya aneh begini. Sambil ketakutan dan sama sekali tidak nyaman, aku tetap berusaha tidur sambil terus berdoa dan menutup mata. Akhirnya aku pun tertidur. Aku terbangun. Aku mendengar suara motor. Ternyata suara tersebut berasal dari teman-teman yang sedang memanaskan motor. Karena mau berangkat ke kampus. Jam 7 pagi, aku buru-buru mandi, siap-siap untuk ke kampus. Jam 5 sore, aku sampai di kos-kosan. Tapi kos keadaan sepi. Kak Dita juga nggak kelihatan. Mungkin masih di luar. Aku masuk ke kamar kos. Gak tahu kenapa dadaku berat lagi. Aku gak peduli lagi. Aku mandi di kamar mandi yang ada di dalam kamar kosku. Nah, di sini lagi. Saat sedang mandi, samar-samar aku mendengar suara hentakan kaki dari dalam kamarku. Aku mematikan shower untuk mendengar lagi lebih jelas. Itu benar-benar suara hentakan kaki. Yang aku ingat saat itu, aku mendengar suara hentakan kakinya sambil marah-marah. Karena hentakan kakinya yang sangat kuat banget menghantam lantai. Aku mendengarnya itu cukup lama. Untuk meredakan situasi, shower aku nyalakan agar aku tidak mendengar suara-suara itu lagi. Lalu aku tertunduk dan nangis sambil menahan ketakutan yang sangat takut. Hingga suara hentakan kakinya pun tidak terdengar lagi. Karena itu, sekujur tubuhku gemetaran. Aku selalu ragu untuk keluar kamar mandi hingga 2 jam lamanya. Karena aku tidak berani keluar. Apa yang akan terjadi pada Intan selanjutnya? Apakah gangguan itu akan hilang? Atau Sekian cerita dari kami. Nantikan kelanjutan cerita ini hanya di kontrakan Angker. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Jika para tamu sekalian memiliki cerita horor atau misteri yang ingin disampaikan, silahkan DM akun sosial media kami yang ada di deskripsi. Jangan pernah merasa sendiri, karena kita selalu berdampingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Berbeda dunia
kontrakan angker.